Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari, dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kelima seri yang ketiga. Kitab Daniel pasal 3 dengan perikop perapian yang menyala-nyala. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala." Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga, tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja,
Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja. Benar, ya Raja. Katanya, Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya.
dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Daniel, Fasal yang ketiga. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang pelajaran dari dapur api yang menyala-nyala dengan ayat panduan perenungan. Daniel 3 ayat 16-18 dengan bunyi Nas. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, Nebukadnezar diberi sebuah mimpi tentang gambar patung yang melambangkan naik turunnya kerajaan duniawi hingga hari kiamat, sehingga ia dapat memahami perannya dalam sejarah dunia dan mengakui kuasa Tuhan atas langit dan bumi. Tapi keinginan untuk meninggikan dirinya sendiri telah mengalahkan ingatannya tentang satu-satunya Tuhan yang dapat dan yang telah menafsirkan mimpinya itu. Dan untuk memuliakan kerajaannya, Nebukadnezar menyuruh membuat baginya patung emas yang menggambarkan citra dirinya setinggi 90 feet. Kemudian patung itu akan ditabiskan menjadi objek pemujaan. Maka perintah untuk tunduk pada gambar raja itu diumumkan, dan jika terdapat ketidakpatuhan, maka para pelanggar akan dibakar hidup-hidup di dalam tungku perapian yang menyala-nyala. Tapi 3 pemuda Ibrani, Sadrak atau Hananya, Mesak atau Misael, dan Abednego atau Asaria, dengan tegas berdiri menentang perintah raja. Tuhan mereka adalah Raja segala raja dan Tuhan dari segala tuan, dan mereka tidak akan tunduk kepada yang lain. Nebukadnezar sendiri telah lupa bahwa Tuhan adalah Allah atas air, sungai, api. Yesaya 43 ayat 1-3a, bahkan es, panas, dan dingin yang sepenuhnya mampu melepaskan anak-anaknya yang setia dari murka raja-raja, termasuk Nebukadnezar. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, pelajaran apakah yang dapat kita ambil melalui fasal ini untuk kita renungkan dan kita terapkan? Pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 298 alinea keempat sampai alinea yang keenam mengatakan, pelajaran-pelajaran penting yang dapat dipelajari dari pengalaman orang-orang Ibrani itu di pelataran Dura adalah penting. Pada zaman kita ini banyak dari hamba-hamba Allah, walaupun tidak melakukan kesalahan sama sekali, akan diserahkan untuk menderita penghinaan dan tindakan sewenang-wenang di tangan mereka yang diilhamkan setan, yang penuh dengan permusuhan dan kemabukan agama. Amarah manusia terutama akan bangkit melawan mereka yang menghormati hari Sabat Tuhan Allah, hukum yang keempat, dan akhirnya suatu perintah seluruh dunia akan mengumumkan orang-orang ini pantas dihukum mati.
Masa kesukaran yang akan dihadapi umat Allah akan membutuhkan iman yang tidak akan tersandung. Anak-anaknya harus menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya tujuan perbaktian mereka, sehingga dengan demikian tidak ada pertimbangan bahkan, walaupun nyawa itu sendiri tidak dapat membujuk mereka untuk mengadakan persetujuan sekecil apapun dengan perbaktian yang palsu. Bagi hati yang setia, perintah-perintah orang yang berdosa dan fana itu akan tenggelam ke dalam hal yang tak berarti di samping firman Allah yang kekal. Kebenaran akan ditaati walaupun akibatnya adalah dipenjarakan, dibuang, bahkan kematian. Sebagaimana pada zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego, begitulah pada penutupan sejarah dunia. Tuhan akan bekerja dengan dahsyat demi keselamatan mereka yang berdiri dengan teguh mempertahankan kebenaran. Allah yang berjalan dengan orang-orang Ibrani yang patut dihormati di dalam dapur api yang menyala-nyala akan menyertai para pengikutnya dimanapun mereka berada. Kehadirannya yang tetap itu akan menghibur dan menolong mereka. Di tengah-tengah masa kesukaran-kesukaran yang belum pernah terjadi sejak adanya suatu bangsa, umat pilihannya akan berdiri dengan tidak goyah. Setan dengan segala pasukan yang jahat tidak dapat membinasakan umat Allah yang terlemah sekalipun. Malaikat-malaikat yang mempunyai kekuatan yang melebihi manusia akan melindungi mereka, dan demi keselamatan mereka, Yehova akan menyatakan dirinya sendiri sebagai Allah segala Allah yang sanggup menyelamatkan sepenuhnya orang-orang yang menaruh kepercayaan kepadanya. Begitu juga halnya dengan kita sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, ketika kita memilih untuk tetap setia kepada Tuhan seperti halnya ketiga pemuda Ibrani yang gagah berani dan setia itu, maka Allah akan menunjukkan kedaulatan kasih-Nya melalui kita juga pada masa kesukaran besar nanti. Ingatlah bahwa krisis yang akan datang berkenaan dengan ibadah akan memberi kita kesempatan untuk menghormati otoritas Tuhan dan bukan kepada perintah manusia. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta,
setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.